Sadari itu setiap hari. Kasih Allah dalam hidupku tidak akan pernah habis sepanjang hidupku. Ulang-ulang kalimat itu. Kasih Allah yang mengalir dalam hidupku selalu mengalir, tidak pernah habis sepanjang hidupku. Itulah yang menjadikan kita punya dorongan untuk mengasihi. Bisa menerima kekurangan diri, itu sukacita. Bisa menerima kekurangan pasangan, itu sukacita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya bersyukur karena Anda semua setiap hari sudah mulai rutin membaca firman Tuhan. Di nutrisi, bukan sekedar makanan-makanan yang tidak berguna, bahkan membahayakan tubuh. Tapi firman Tuhan adalah nutrisi paling baik untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, apa kabar Anda semua? Saya mau menyapa mereka-mereka yang ada di Pulau Sulawesi dulu deh. Semoga hidup Anda selalu diberkati. Demikian juga dengan kita semua. Saudara-saudaraku, cobalah di awal video ini saya mau mengajak Anda bangkitkan sukacita dalam dirimu. Bangkitkan sukacita dalam dirimu. Romo, tunggu sebentar Romo. Gimana saya mau bersukacita Romo kalau mikirin cicilan, mikirin utang, mikirin anak sekolah, mikirin penyakit dan biaya pengobatannya Romo. Itu semua Romo menghancurkan sukacita saya Romo. Sudah sejak lama. Jadi gampang cemberut, gampang marah, gampang kecewa, gampang sedih karena masalah-masalah itu. Belum lagi Romo kalau saya melihat masalah-masalah rumah tangga yang sedang saya hadapi Romo. Suami yang begitu, istri yang begitu. Gimana saya mau bersukacita Romo? Nah, saudara-saudaraku, kalau Anda sedang terganggu atau tidak punya drive, tidak punya dorongan untuk setiap pagi, ya Tuhan berilah aku sukacita hari ini. Kalau langsung ada pikiran-pikiran, aduh cicilan, aduh masalah, aduh penyakit, langsung lenyap semua sukacita itu. Bacaan hari ini cocok untuk kehidupan Anda. Nah, saudara-saudara, akhirnya ya, kalau kita baca bacaan Injil dari Yohanes kan, kalau kita lihat itu berseri sepanjang masa Paskah ini. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus begitu. Tentang Yohanes 13, tentang Yohanes 14, tentang Yohanes 15. Itu berseri. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, memang keindahan Injil Yohanes yang membuat saya terkagum-kagum adalah satu perikop membawa kita untuk melangkah ke perikop berikutnya. Tema yang dibahas dalam sebuah perikop menjadi kata kunci untuk kita memahami kata kunci atau tema berikutnya. Terus nanti ketika udah di akhir, dia akan kembali lagi. Itulah Injil Yohanes yang memang sangat luar biasa. Seperti sebuah spiral yang tidak pernah selesai. Seperti itulah perjalanan kita. Apa yang kita alami hari ini menjadi bekal buat kita esok hari. Apa yang kita alami esok hari menjadi bekal buat kita untuk hari kemudian. Nah, dalam Yohanes 13, Yohanes 14, Yohanes 15, untung sudah dibacain sama Romo Yosef sepanjang video-video Bible Learning ini. Sebetulnya kan Tuhan Yesus menghadiahkan 3 hal yang sangat penting dalam hidup para muridnya. Yang pertama adalah kasih. Anda pasti kalau ngikutin terus Bible Learning tahulah bagaimana Yesus menghendaki para muridnya tinggal di dalam kasihnya. Bagaimana para murid harus saling mengasihi. Seperti Yesus telah mengasihi para muridnya dan akan selalu mengasihi para muridnya sampai pada kesudahannya. Yang kedua, damai. 2 kali saya ngomong soal damai dalam video Bible Learning. Damai adalah buah dari kasih.
Jadi kalau kita mengasihi, kalau kita hidup dalam kasih, bukan pertama-tama langsung depositonya membengkak, langsung urusannya selesai, langsung penyakitnya sembuh, wes, langsung perkara-perkaranya bisa dimenangkan. Bukan seperti itu. Tapi orang yang setia dalam kasih, menghadirkan kasih dalam hidupnya, buahnya adalah damai. Nah, damai ini yang saya sebut dalam video kemarin adalah magnet buat rezeki-rezeki yang lain. Damai inilah yang menjadikan diri kita kebal terhadap segala hal-hal yang buruk. Kita dijauhkan dari segala hal-hal yang mencelakakan kita. Tetapi saudara-saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ternyata bukan hasil akhir. Hasil akhirnya ada lagi, yaitu yang kita baca dalam bacaan hari ini, Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Apa itu Romo? Yaitu sukacita, joy. Tolong perhatikan, bedakan antara seneng, gembira, dan sukacita. Ini beda ya. Kalau seneng itu ya hahaha, kita ketawa karena kita suka, kita ketawa karena ya kita seneng aja sama orang tertentu, sama makanan tertentu, sama situasi tertentu, kita seneng. Gembira ketika kita melihat pencapaian-pencapaian kita, doa-doa kita terwujud. Itu gembira. Aduh Romo, saya gembira banget Romo. Lihat anak saya Romo sekarang sudah sukses. Lihat anak saya Romo udah nikah Romo, berjalan di atas altar. Kami orang tuanya cuma bisa nangis doang Romo. Anak yang tadinya cuma bisa netek, cuma nyusahin orang tuanya, bandel banget waktu masih kecil. Sekarang kok dia bisa sukses ya Romo ya. Menikah di gereja, ketemu sama pasangannya. Itu gembira saudara-saudara. Kemudian misalnya ketika kita ketemu teman lama, misalnya kita gembira banget. Ketemu orang-orang yang kita senang, kita juga gembira. Tapi sukacita melebihi itu semua. Karena sukacita berasal dari Tuhan. Sukacita lahir dari kasih Tuhan, menghasilkan damai. Dan damai ini akan menghasilkan sukacita dalam diri kita. Hidup yang bisa disyukuri. Nah itu dia. Sebuah sukacita yang luar biasa. Bisa menerima kekurangan diri. Itu sukacita. Bisa menerima kekurangan pasangan, itu sukacita. Jadi sukacita ini bukan sekedar semua mua-mua yang kita ingini, yang kita kepengeni terwujud. Tapi kita sadar ada rahmat bekerja dalam diriku yang membuat aku bisa melihat lebih luas, lebih jernih, lebih dalam suka maupun dukaku, dalam tangis maupun air mataku. Jadi bukannya sukacita ini kita kayak orang gila gitu ya. Bangkrut tapi masih bisa ketawa-tawa misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi lahir dari dalam. Sukacitaku penuh karena ada kasih Tuhan tinggal di dalam aku. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadaku. Yuk, karena singkat saya coba bacakan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi luar biasanya relasi kasih ini digambarkan secara luar biasa seperti Bapa mengasihi aku, Tuhan Yesus, demikian pun aku mengasihi kamu. Jadi sumber orang untuk mengasihi bukan dari berapa tebel dompetnya, berapa dekat relasinya, berapa seneng moodnya, berapa orang-orang situasi yang mendukung dirinya untuk bisa mengasihi. Tetapi sumber manusia untuk mengasihi adalah dari Tuhan sendiri. Belajar dari kasih Bapa, belajar dari pengalaman dikasihi. Itulah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama. Apapun itu, ketika ditolak, ketika dihina, ketika difitnah, ketika direndahkan, kasih tetap mengalir. Karena kekuatan kasih kita bukan dari reaksi-reaksi orang-orang yang kita kasihi, tapi mengalir dari Bapa. Sebuah keran air yang tidak pernah habis mengalir
Sebab kalau kekuatan kita mengasihi dari kasih yang kita terima dari orang lain, itu bisa habis, bisa berubah jadi benci. Tapi aliran kasih ini kerannya kita ambil dari Allah yang selalu mengasihi, yang adalah kasih. Sadari itu setiap hari. Kasih Allah dalam hidupku tidak akan pernah habis sepanjang hidupku. Ulang-ulang kalimat itu. Kasih Allah yang mengalir dalam hidupku selalu mengalir, tidak pernah habis sepanjang hidupku. Itulah yang menjadikan kita punya dorongan untuk mengasihi. Meskipun orang yang kita kasih sebetulnya tidak layak. Meskipun orang yang kita kasih melawan, mengecewakan, menyakiti. Karena kasihku sumbernya dari Allah, bukan dari mereka-mereka ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah dalam kasihku. Stay with me. Tinggal. Karena seringkali kita itu datang dan pergi. Itu problemnya. Kita tidak sungguh-sungguh tinggal. Tidak sungguh-sungguh menetap menjadi anak-anak Allah. Ahli waris Allah. Karena kita udah kayak, ya kalau sedih, kalau lagi butuh baru deket-deketin Tuhan. Baru memuji-muji Tuhan. Karena ada udang di balik bakwan, bukan? Kalau kita lagi nyesek, lagi kena divonis kanker gitu, baru ke gereja. Kita tidak menetap. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tinggallah dalam kasihku. Jangan kabur-kaburan. Jangan minggat-minggatan. Stay with me. Tinggallah bersama aku. Apapun situasi kehidupanmu, apapun yang kamu hadapi, situasi gejolaknya seperti apa, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Mereka yang berpegang pada perintah Tuhan dan melaksanakannya, merekalah yang mengasihi Tuhan. Nah, di sini diulang lagi, itulah yang saya sebut bagaimana perikop-perikop, bab per bab, pasal per pasal dari Injil Yohanes itu betul-betul seperti sebuah tangga. Nggak mungkin tangga tiba-tiba di tengah-tengah ada. Nggak ada tangga pertama, nggak ada tangga terakhir. Tapi Injil Yohanes dari tangga pertama terus naik ke tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, terus seperti itu. Itulah perjalanan kita. Luar biasa ini. Sukacita pada akhirnya. Semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah gongnya, saudara-saudara. Sukacita yang akan mendorong kita untuk berbuat kasih. Kasih menjadi damai, damai menjadi sukacita. Terus seperti itulah perputarannya. Jangan sampai cuman satu doang atau dua doang, kehilangan satu dan yang lain. Jangan dipisah-pisahkan. Aku mau melaksanakan firman Tuhan sebagai wujud aku, bukti aku mengasihimu Tuhan. Kasih yang tinggal dalam diriku karena aku melaksanakan firman-Mu menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupanku. Damai ini tidak bisa aku nikmati seorang diri, harus aku bagikan. Ketika aku membagikannya dengan kasih, aku akan mengalami sukacita. Tuhan hadir dalam diriku. Ada sebuah penghibur, seorang penghibur, sebuah daya ilahi yang luar biasa. Bisa bersyukur, bisa berterima kasih, bisa ramah kepada semua orang, bisa melayani tanpa membeda-bedakan. Kasihnya itu dan sukacitanya itu penuh. Contoh yang bisa saya berikan. Kemarin ada 2 kabar datang masuk di WhatsApp grup. Karena kemarin kan saya di puncak 2 hari. Saya nggak ke rumah teduh. Maka updatean saya cuma terima di WhatsApp grup. Ada 2 kabar. Yang pertama kabar tentang meninggalnya Lucia. Seorang anak kelas 5 SD yang saya jumpai di Rumah Sakit Persahabatan karena terkena kanker. Umat paroki Kampung Sawah meninggal. Itu kan kabar buruk. Kabar menyedihkan. Saya mendengarnya saja, Tuhan, ternyata anak ini harus meninggal di usia muda, 5 SD, anak perempuan, saudara-saudara. Terus ada juga Rayansa,
seorang anak yang ganteng, paling cakep di Rumah Teduh Suryo, mau digendong oleh semua orang. Anak ini kemarin operasi, lalu berhasil operasinya, lalu boleh pulang ke kampungnya. Itu ada sukacita dalam diri saya yang gak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Bahkan dibandingkan dengan harta benda, bahkan dibandingkan dengan segala macam yang dicari oleh dunia. Sukacita setelah berhasil, ya bukan berhasil sih, tapi bisa membantu orang-orang ini berobat di Jakarta. Itu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ternyata apa yang saya lakukan di Rumah Teduh Suryo bersama tim saya, teman-teman saya ini sungguh menjadi berkat. Meskipun yang saya layani mereka-mereka ini beragama lain, tetapi kasih-Mu juga boleh mereka rasakan. Itu sukacita yang penuh. Itulah yang menjadi penyemangat saya. Meskipun kemarin-kemarin ada aja yang meninggal, ada aja yang kolaps, ada aja yang jadi masalah. Tapi dengan sukacita yang penuh ini, saya tidak akan pernah menyerah untuk melayani mereka, orang-orang sakit ini. Itu maksudnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pribadi-pribadi yang ada sukacita dalam dirinya bisa kita lihat dari 4 rasul yang selalu dibacakan setelah Paskah dalam Kisah Para Rasul. Ada Petrus, ada Paulus dan Barnabas, ada siapa lagi, coba satu lagi. Romo, coba dong Romo bikin kuis di sini sekali-sekali Romo. Ada Petrus dengan khotbah-khotbahnya, seluruh makanan adalah halal. Petrus memimpin jemaat di Yerusalem. Lalu ada Paulus dan Barnabas bukan, yang berkeliling dari tempat ke tempat mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tapi ada satu lagi yang tokoh sangat penting tapi seringkali dilupakan. Kalau Anda enggak jeli, enggak peka, Anda lupa sama tokoh ini. Namanya Yakobus. Anda silakan baca di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 13. Setelah Petrus berkhotbah, kemudian Paulus dan Barnabas juga berkhotbah, dikatakan setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Ini soko guru jemaat, pemimpin jemaat waktu itu. Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon, maksudnya Petrus, telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Yakobus dengan terang perjanjian lama membaca gerak gereja waktu itu, bahwa Allah telah memilih umat Israel dan juga Allah membuka pintunya untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ini problemnya. Ini yang menjadi sengketa sangat penting saudara-saudara. Karena bagi orang-orang Yahudi yang menjadi umat pilihan Allah, umat perjanjian, itu mereka enggak mudah berbagi hak istimewa itu kepada bangsa-bangsa lain. Bayangin, bangsa-bangsa lain penuh dengan perzinahan, percabulan dikatakan, kemudian juga makan daging binatang yang dicekik, makan darah, kemudian juga hidup dalam kenajisan. Lalu orang Yahudi tiba-tiba diminta oleh para rasul ini untuk menjadikan mereka menjadi saudara. Itu tidak mudah. Buat kita, misalnya kemarin Paus Leo ke-14 begitu jadi paus, langsung orang nyari siapa saudaranya. Langsung kita berpikir, wah seneng banget ya jadi saudaranya paus misalnya. Kalau Anda ketemu tokoh-tokoh terkenal, pejabat-pejabat penting, uskup misalnya, sering kali saya ketemu umat Romo, saya tuh saudaranya uskup ini loh. Kalau menjadi saudara buat orang yang terkenal, orang hebat, orang penting, semua juga suka. Tapi apakah seperti tantangannya orang-orang Yahudi ini, tidak mau menjadi saudara karena berbeda, karena menganggap diri lebih tinggi, lebih suci, lebih pantas daripada yang lain? Dalam hal itu nggak ada sukacita saudara-saudara. Tapi para rasul betul-betul membuka pintu-pintu pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa, menjadi saudara meskipun berbeda. Sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama mewarisi janji keselamatan Allah. Maka
Cobalah Anda cek diri Anda, apakah Anda lebih mudah bergaul dengan orang-orang di luar, dengan orang-orang serumah juga ya, dengan orang-orang yang tidak Anda kenal, gampang ngobrol, gampang bergaul. Itu salah satu bukti bisa menerima perbedaan, bisa menerima kelemahan. Itu juga sebuah bukti yang lain bahwa ada sukacita dalam diri kita. Dan pelan-pelan akan menjadi penuh kalau dilatih, diasah, dan diperjuangkan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.